Oke, selamat pagi semuanya. Di sini aku akan mulai pertemuan 2 ya. Jadi, perkenalkan lagi siapa tahu lupa, aku Alberic Aptatio, inisialku AB21. Di pertemuan ini aku bakal ngejelasin tentang teori tentang normalisasi, dependensi, sama keys. Nah, jadi harusnya di sini suaraku kedengaran kan sekarang? Kedengaran kok. Oke, mantap. Jadi harusnya kan udah pada belajar tentang oh ya ini slide aku udah kelihatan belum? Udah kok. Udah. Aku udah kelihatan ya? Oke. Jadi kan harusnya udah pada belajar tentang udah pernah dapat matkul database system ya? Harusnya udah ada materi normalisasi juga tuh di beberapa pertemuan kalau nggak salah. Atau satu pertemuan aku juga lupa. Nah, terus juga harusnya dependensi ini secara nggak langsung tuh udah dijelasin sama di database system. Cuma di matkul database design ini dependensinya akan dijelasin lebih jelas lagi. Gitu. Sebelum aku mulai kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Oke, aman ya. Nah, apa itu normalisasi? Jadi kalau dari buku sih ini tulisan aku Indonesiain teknik untuk membuat relasi data dengan atribut yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ketika kita menjadi database designer, misalnya kita bekerja untuk suatu perusahaan gitu ya. Terus perusahaan ini misalnya perusahaan baru. Terus dia pengen bikin database, terus dia kasih constraint-constraint, oh nanti saya mau bikin harus ada transaksi gini. Nanti kalau penjualan dia perlu informasi ini. Gimana cara kita bikin satu sistem database yang bisa ngerepresentasiin data itu dengan akurat tanpa kekurangan atribut ataupun atribut itu kelebihan gitu. Nah, di sini yang aku maksud sama relasi. Jadi di sini kan ada teknik untuk membuat relasi data dengan di sini pointer aku kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi di sini kan disebut teknik untuk buat relasi ya. Relasi bisa disebut juga tabel-tabel gitu. Oh ya untuk kali ini agak beda ya. Biasanya Asep jarang nggak pakai PPT. Cuma kali ini karena teori jadi aku pakai PPT ya. Nah, untuk penjelasan normalisasi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Aku sudah pernah dapat sih di database system ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekedar reminder lagi aja. Sekedar reminder untuk apa normalisasi. Untuk meminimalkan redundansi. Sama untuk mencegah anomali. Kira-kira ada yang bisa jawab mungkin, ada yang bisa kasih tahu mungkin untuk apa kita meminimalkan redundansi? Biar datanya nggak terlalu besar ya, Ustadz kok. Iya betul. Jadi dengan minimalnya redundansi itu penyimpanan yang kita pakai juga minimal. Jadi minimalkan biaya penyimpanan. Jadi misalnya nih kalau teman-teman kerja di perusahaan gitu kan. Terus misalnya perusahaan itu dia nggak punya server sendiri, tapi dia harus host server di punya orang kayak misalnya Google Cloud atau Heroku atau apa gitu yang berbayar. Semakin besar penyimpanan tuh harusnya semakin besar biayanya. Gitu. Terus juga kalau pun dia punya server, kalau perusahaan teman-teman nanti punya server sendiri, berarti semakin besar data, semakin banyaknya redundansi, itu berarti harus punya hard disk yang gitu kan. Nah, terus mencegah anomali. Kalau dengan adanya anomali, harusnya nanti operasi-operasi tertentu tuh bakal jadi lebih banyak gitu. Nah, tapi kalau kita normalisasi kan anomali tuh kita cegah. Jadi nanti harusnya kayak update-update atau pembaharuan tuh lebih dikit. Nah, kalau operasi itu lebih dikit, otomatis kemungkinan inkonsistensi datanya juga mengecil. Nanti aku ada contohnya. Berarti harusnya udah tahu juga ya apa itu redundansi. Nah, di sini aku punya contoh nih. Aku punya contoh relationship money heist. Mungkin ada yang udah nonton, ada yang familiar mungkin ya, ya udahlah. Tapi ini nggak ada spoiler, tenang aja. Nah, ini contoh relationship money heist. Nah, redundansi di sini bisa kita lihat harusnya ada redundansi nih. Nah, terus redundansi itu sebenarnya itu ketika sesuatu itu dapat dihilangkan
tanpa menghilangkan integritas atau bisa juga dianggap perulangan. Nah, maksudnya perulangan tuh contohnya kayak gini. Ups, ntar dulu. Slide-nya kehapus. Oke, jadi aku gambar aja. Ini kan dia berulang nih. P3-nya berulang. Nah, seharusnya di sini nanti kalau harusnya di crew-nya juga bisa berulang sih harusnya. Misalnya kalau misalnya nanti di bawah si Tokyo gitu misalnya di place apa dia tugasnya bukan watch hostages gitu. Kira-kira sampai sini oke nggak soal redundancy? Oke lah ya. Nah ini kalau yang udah dinormalisasinya. Jadi nggak ada data yang berulang ya. Harusnya nggak ada data yang berulang. Terus relationship money heist itu ketika udah dinormalisasi sampai 3 NF harusnya jadi tabel yang ini. Jadi primary key-nya tuh composite key. Dua ini. Gitu. Nah, untuk redundansi aman, kalau udah aman, kita lanjut ke anomali. Apa itu anomali? Anomali itu sesuatu yang berbeda yang tidak sewajarnya terjadi. Nah, jenis-jenis anomali di database itu ada 3. Ada insertion, ada modification, sama deletion. Nah, di sini aku mau ngejelasin insertion anomali dulu. Jadi insertion anomali itu juga sebenarnya ada kayak dua kemungkinan, dua possibility yang mungkin terjadi. Kalau di sini misalnya nih, di sini kita misalnya mau nambahin tempat baru nih. Kita mau nambahin tempat baru, tapi cuma tempat doang gitu. Cuma tempat doang. Kalau di tabel yang belum dinormalisasi, tabel yang raw gini, dia nggak bisa insert tempat baru. Kenapa? Karena harusnya primary key-nya kan dua ini nih. Nanti kita bahas primary key sama candidate key agak belakangan ya. Ini aku kasih dulu. Ini primary key-nya kan crew ID sama place ID nih. Oh ya, terus harusnya nih tabel position ini harusnya ada di sini ya, sorry. Kolom position maksudnya. Jadi ini kalau misalnya kita mau tambahin tempat baru doang, dia nggak bisa karena dia nanti melanggar PK-nya si tabel ini. Karena kan harus ada crew ID, tapi kita cuma insert place doang. Jadi ini harusnya nanti dia di sistem kalian confuse screaming. Kayak apaan nih gitu? Nggak bisa gitu. Nah, kalau model kesalahan insertion yang kedua tuh misalnya oke lah kita misalnya mau nambahin orang baru sama place baru ataupun row baru, intinya row baru lah ya. Intinya kita mau nambahin row baru nih. Di sini kita tambahin Denver kan. Nah, saya Denver ini crew ID-nya 8, C8 sama dia mau ditaruh di P2. Tapi karena ini tabelnya cuma satu biji, cuma satu table, satu relationship gitu, berarti otomatis harusnya dia isi lobby juga dong. Nah, tapi kalau misalnya database administrator kalian agak ceroboh, atau siapapun itu yang menginput datanya ceroboh, karena data ini belum dinormalisasi, mungkin terjadi anomali insertion yang kayak gini. Jadi, datanya tuh inkonsisten. Jadi si Denver mau ditaruh di place 2, tapi place 2-nya tuh toilet. Gitu. Nah, nanti dia bingung. Maksudnya place 2 tuh yang mana? Yang toilet apa lobby? Nanti DBMS kalian confuse screaming lagi. Gitu. Nah, kira-kira untuk insertion anomali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua tuh modification anomali. Nah, tadi awal-awal kan aku ada jelasin tentang gimana si normalisasi itu harusnya dia meminimalisir operasi pembaharuan, operasi update gitu ya, atau modifikasi. Nah, jadi tuh ketika kita modifikasi, kalau misalnya nih kita memutuskan untuk modifikasi satu tempat yang dipakai berkali-kali, contohnya kayak P3 nih.
P3 ini mau kita update gitu, kita modifikasi kan. Cuma kita ubah misalnya dari directors room jadi vault. Berarti kita nggak boleh cuma update 1 kali, kita harus update 3 kali, sebanyak row itu berapa kali muncul. Nah, itu kalau nanti database kalian servernya lemot, ini kan bakal lama banget nih. Terus juga jadi nggak efisien. Terus kalau seandainya kelupaan atau nggak sekali doang, atau kalau cuma sekali doang nanti juga inkonsisten datanya. Nanti dia bingung P3 itu directors room apa vault gitu. Oke, aman lah ya, harusnya modification anomaly. Nah, deletion juga nih. Kalau misalnya di sini kita mau ngedelete satu row nih. Kita mau ngedelete satu row atau satu crew gitu kan. Terus kalau misalnya nih, kalau di yang belum dinormalisasi, nanti kalau seandainya place-nya itu cuma muncul 1 kali, kayak gini. Kalau place-nya cuma muncul 1 kali, ketika kita mau ngedelete crew yang di sini, row yang ini, otomatis si place-nya juga ke-delete. Nanti ketika kita mau nge-insert place, ketika kita mau insert crew yang place-nya harusnya dumpster juga P005 tuh udah nggak ada. Jadi harus insert lagi P005. Jadi operasinya nggak efektif. Gitu. Nah, ketika kita mau menghapus place juga gitu. Kalau misalnya place-nya kayak gini lobby doang nih. Lobbynya mau kita hapus. Terus otomatis si Tokyo C002 juga kehapus. Gitu. Nanti ketika kita mau masukin Tokyo lagi ke place yang lain, Tokyo-nya udah nggak ada. Kita harus insert Tokyo lagi. Dibayangin ini kalau cuma data kita cuma 2, kayak gampang insertnya cuma ID sama nama doang. Bayangin kalau data kita tuh udah banyak banget terus saling terhubung. Wah, itu pusing sih. Nanti jadi confuse framing lagi. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya soal anomali-anomali? Oke, harusnya aman ya anomali. Anomali belum terlalu susah sih untuk dipahamin menurutku juga. Nah, kalau yang udah normalize gini ya. Jadi kalau nanti kita mau insert place baru ya udah place doang. Ininya kan nggak kita apa-apain di tabel yang ini kan nggak kita sentuh-sentuh gitu ibaratnya ya. Yang disentuh cuma tabel yang ini doang. Kalau kita mau masukin crew baru juga sebenarnya cuma masukin ke sini doang. Nah, terus paling nanti kalau kalian normalisasi nih, terus kalian lihat misalnya ada, oh ini nanti aja dibahasnya di dependensi deh. Ntar nih. Di sini kalau kalian perhatiin ada nambah 1 kolom baru ya, harusnya ada position ID. Ini nanti aku jelasin pas bahas dependensi. Oke, nah sekarang kita bakal bahas dependensi. Harusnya ini secara nggak langsung udah dibahas juga di database system, cuma nggak terlalu dalam. Oke, jadi functional dependency itu mendeskripsikan relasi antar atribut. Contohnya tuh, contoh notasinya tuh kayak gini. Atau simbolnya juga bisa kayak gini. Nah, sebelum aku lanjut, ada yang mau coba menjelaskan gitu. Ini tuh dibacanya gimana? Mungkin ada yang pernah baca-baca. Ini harusnya mirip kayak pelajaran matematika SMA. Mirip sedikit kayak bagian yang ada domain dan gitu-gitunya. A menentukan B mungkin, Bro. Nah, iya benar ya. Jadi bisa juga dibaca A mempengaruhi B. Tapi sebenarnya ini lebih enak dibaca B bergantung pada A. Lebih enaknya kayak gitu sih. Tapi tergantung preferensi kalian. Jadi ini bisa dibaca A mempengaruhi B, A menentukan B, atau bisa juga dibaca B dipengaruhi sama A. Gitu. Nah, ini biasanya ada kayak giniannya, ada buletannya mungkin kalau mau lebih jelas. Nah, terus oh ya sisi kirinya tuh disebut
determinan. Yang ini tuh determinan. Kayak matematika ya determinan. Nah, terus ini berarti ketika kita lihat notasi ini, berarti satu kelompok atribut, satu set atribut itu pasti mempunyai satu set atribut si B. Gitu. Gak penting berapapun jumlah atribut dalam set si A atau si B. Contohnya gimana? Contohnya tuh kayak sebenarnya kayak yang tadi di sini. Bentar. Mana ya? Oh ini yang di normalize. Jadi sebenarnya ini anggap aja ini tuh A, ini tuh B-nya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita lihat tulisan yang kayak gini, yang simbol yang tadi, yang A mempengaruhi B atau B dipengaruhi oleh A itu, sebenarnya si A ini bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak, terus si B juga bisa jadi banyak. Gitu. Nah, ini masih soal masih tentang fungsional dependensi ya. Ini sebetulnya kita punya relationship crew. Kita punya relationship crew nih. Nah, di relationship crew ini, si crew ID ini menentukan crew name sama position. Jadi anggapannya ini A, ini B. Nah, jadi kalau kayak gini sebenarnya nggak kadang ada beberapa kasus kita tuh salah lihat, kita tuh salah nentuin yang mana yang determinan. Apalagi kalau ininya bisa duplikat kalau belum dinormalisasi gitu ya. Nah, position ini kadang kita salah lihat itu position ini dia bisa nentuin si crew ID. Kalau kita pikirnya misalnya kalau dia planner pasti dia si profesor nih, si C001 nih. Oh, terus kalau dia security itu dia C002, tapi kenyataannya nggak bisa ya. Jangan sampai nanti ketika kalian milih dependensi untuk normalisasi itu kalian kebalik. Karena dia anggap aja kan tadi ada constraint-nya tuh. 1A pasti mempunyai 1B. Nah, pasti hubungannya one to one. Nah, kalau kayak gini kan one security bisa punya banyak crew ID gitu. Ada yang C002, ada yang C006, ada yang C007. Bener-bener ingetin kalau satu dependensi 1A pasti punya 1B, nggak mungkin nggak gitu. Nanti ini akan memudahkan kalian saat normalisasi. Terus, oh iya, ini juga mungkin tuh karena kebetulan banget tupel kita, row kita, data-data kita ini crew ID sama crew name-nya berbeda semua. Jadi mungkin crew name tuh bisa kelihatan kayak dia nentuin crew ID gitu. Padahal jadi kayak ini tuh seolah-olah ada dependensi yang kayak gini, ada juga yang kayak gini. Seolah-olah karena kebetulan di sini crew name-nya sama, beda semua. Tapi kenyataannya crew name ke crew ID ini nggak valid. Ini nggak valid kenapa? Karena kalau namanya sama, nanti kasusnya sama kayak yang sebelumnya. Kalau misalnya di sini ada Berlin baru, terus dia ID-nya 008. Kan jadi Berlin ntar bingung. Ada Berlin yang 008 sama Berlin 007. Gitu. Nah, makanya di sini aku tekanin lagi. Kalau yang namanya dependensi, itu pasti one to one. Satu crew ID pasti punya satu crew name doang. Sedangkan kalau crew name, itu dia hubungannya one to many. Satu crew name, misalnya ada yang namanya baru Berlin lagi, di insert, terus crew ID-nya nanti crew ID-nya nanti beda. Nanti dia bingung crew ID-nya Berlin itu yang mana. Gitu. Nah, sebenarnya
ketika kita anggap bahwa dependensi ini tuh ada, ini yang mempersulit kita ketika normalisasi ataupun ketika kita memakai database-nya. Ketika kita normalisasi lebih tepatnya. Gitu. Kenapa mempersulit? Walaupun ini kelihatannya bisa, nanti ketika kita normalisasi itu kita harusnya lebih bingung. Kita bingung nanti ketika kita mau ngilangin dependensinya gitu. Ibaratnya nentuin dependensi itu nentuin primary key. Ibaratnya nentuin dependensi itu kayak nentuin primary key. Sebenarnya kalau dari yang aku tangkap, dari yang aku pelajari gitu ya sama ini correct me if I'm wrong, tolong perbaiki juga kalau aku salah, mungkin ada yang lebih tahu mungkin ya. Harusnya nanti tuh primary key itu harusnya dia full functional dependency. Harusnya namanya full functional dependency. Jadi full functional dependency di sini tuh yang mana? Contohnya kita lupain dulu tabel yang tadi. Contohnya kita punya tabel yang kayak gini nih. Gitu ya. Kita punya relationship yang ini nih. Di sini tuh harusnya crew ID sama crew name, kalau kita anggap bahwa ini tuh satu determinan dan ini si yang dipengaruhinya kayak gini misalnya notasinya nih. Ini dia bukan full functional dependency. Jadi dia nggak bisa kita anggap sebagai primary key. Dia nggak boleh kita jadiin primary key, walaupun kebetulan ini memang beda semua. Gitu. Nah, kenapa dia nggak bisa kita anggap sebagai primary key ataupun dia full functional dependency? Karena position tuh nggak sepenuhnya bergantung sama satu keseluruhan ini. Ibaratnya kalau di sini ada Denver gitu misalnya. Oh, bentar. Aku salah kasih contoh. Bentar. Nah, aku ulang ya, sorry. Ini kenapa dia bukan full functional dependency? Karena dia nggak bergantung sepenuhnya sama kedua ini. Ngerti maksudnya nggak? Jadi kalau di sini misalnya nih, di sini ada channel 08 yang namanya si Helsinki juga misalnya. Nah, dia nanti dia maksudnya bergantung sepenuhnya pada dua ini tuh berarti kalau ini yang berubah, dia berubah. Kalau ini yang berubah, dia juga harusnya berubah. Nah, jadi ketika ada channel 08 Helsinki, nah kita nentuin posisinya tuh kan harusnya posisi yang ditentuin sama channel 08 dan Helsinki kan. Ketika notasinya seperti ini. Ketika notasinya seperti ini nggak valid. Kenapa? Karena ketika si channel 08 ketika si crew ID-nya berubah, ketika si crew ID-nya taruh aku ulangi. Agak susah menjelaskan. Kalau dia kayak gini, nanti dia bingung ngasih posisinya tuh diisi posisinya tuh apa. Karena harusnya dia bergantung sama si crew ID dan si crew name. Sedangkan si crew name tuh udah ada. Jadi apakah si Helsinki yang channel 8 ini mau kita jadiin security juga, tapi crew ID-nya beda. Jadi dia bingung, confuse screaming lagi dia. Nah, apa yang merupakan full functional dependency? Yang full functional dependency itu contohnya yang kayak gini. Aku iris dulu. Yang contohnya tuh kayak gini. Oops. Kayak gini. Jadi position itu ditentukan sama si crew ID. Nah, ini yang bisa kalian sebut sebagai primary key. Yang bisa kalian sebut sebagai dependensi utuh gitu lah, yang bisa kalian sebut sebagai key. Mungkin lebih tepatnya key. Jadi, nggak peduli dia Helsinki lagi kayak
mau dia Berlin lagi, mau di Oslo lagi, dia nggak peduli namanya siapapun itu, pokoknya yang dia mau tahu itu ID-nya. Oh, kalau dia ID 008, oke, kita asal jadi quality control. Oh, kalau dia 009, dia kita asal jadi security. Oh, kalau dia 10, kita asal jadi hacker. Gitu. Ini yang baru kita sebut sebagai full functional dependency, atau bisa kita anggap sebagai satu relationship. Satu dependensi sih lebih tepatnya. Ya, satu dependensi itulah. Jadi ketika kalian nentuin dependensi, itu pastiin dependensi yang kalian tentuin itu full. Ini untuk kalian nentuin primary key ataupun candidate key. Nah, untuk kalau ini yang awal kita bahas, itu namanya partial functional dependency. Namanya partial functional dependency. Partial functional dependency sendiri bukan yang nggak berguna. Ini berguna untuk nanti kita normalisasikan. Ini kebetulan contoh tabel yang aku ambil cuma tabel kecil ya. Jadi kelihatan partial dependency-nya itu nggak kepake, nggak guna. Tapi nanti ketika tabelnya lebih besar, tabel yang Money Heist tadi, itu dia lebih dia partial dependency-nya kepake untuk normalisasi. Gitu. Kira-kira soal dependensi, soal function full functional sama partial, ada yang mau ditanyain? Nah, paling aku kasih contoh partial dependensi ya. Kok boleh nanya dulu nggak kok? Oh Tadi. iya, kenapa? Balik ke Tuh, mana? yang sebelumnya. Ini. Ya. Bukan. Bentar. Oh ini. Ya, kenapa sih positionnya cuma bergantung ke crew ID ku? Karena bukannya dia position. Oh, karena crew name juga bergantung crew ID, makanya positionnya cukup bergantung ke crew ID doang ya, ku ya? Betul. Sebenarnya ini terjadi transitive dependency. Nah, sebetulnya ini terjadi transitive dependency, nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Thank you, ku. Oke deh. Udah oke berarti ya. Sebenarnya kenapa aku mau jelasin full functional dependency pakai tabel yang ini, karena di sini kebetulan kelihatan beda semua. Kebetulan row-nya beda semua. Jadi seolah-olah ini tuh satu determinan. Gitu. Padahal dia nggak bisa dianggap satu determinan. Bisa, cuma jadinya partial functional dependency. Sehingga ini nggak bisa kita anggap primary key sih. Nggak bisa kita anggap jadi key gitu maksudnya, sorry. Udah aman ya? Nah, kita lanjut ke transitif. Mantap. Kita lanjut ke transitif nih. Tadi aku sempat bahas transitif. Dia crew ID baru pengaruh position kan. Nah, transitive dependency itu kondisi di mana terjadi dua dependensi yang saling berkaitan. Contohnya A mempengaruhi B dan B mempengaruhi C. Kalau kayak gini berarti A mempengaruhi C. Berarti sebenarnya transitive dependency itu ketika ada dua yang saling terhubung ini, yang kayak berantai. Ini rantai ya. Nah, kalau yang kayak gini, satu notasi transitif yang kayak gini, ini bisa disebut C bergantung secara transitif pada A via B. Atau bisa juga dibaca A mempengaruhi C kan tadi. Nah, cuma nih, ini kemarin sebenarnya pas aku belajar juga aku agak bingung nyebutin nama yang transitif. Yang dianggap dependensi yang transitif itu sebenarnya cuma si B ke C. Gitu. Karena di tabelnya itu misalnya kelihatan ABC nih. Misalnya kelihatan ABC.
Terus si A kita mau lihat full functional dependensinya ya. Ketika kita melihat full functional dependensinya, itu kan harusnya cuma si A mempengaruhi B. Bener nggak? Jadi fullnya itu cuma kayak gini. Fullnya itu cuma kayak gini sebenarnya. Walaupun ada 3 kolom gitu ya. Walaupun ada 3 kolom. Tapi yang fullnya itu cuma yang A mempengaruhi B. Contohnya kayak yang tadi. Contohnya kayak yang ini. Sebenarnya dia cuma si crew ID mempengaruhi position doang gitu kan. Tapi misalnya nanti position ini mempengaruhi apalagi misalnya di sini ada tabel baru misalnya salary. Ada kolom baru maksudnya, tabel terus. Nah, misalnya kayak gini. Jadi kan ini full functional dependency atau key-nya itu kan si crew ID pada position. Tapi position juga pada si salary. Jadi yang terjadi adalah yang dianggap transitif itu yang si B ke C gitu. Karena ibaratnya dia cuma numpang ke si fullnya. Dia tetap bergantung ke si dependensi yang full. Sampai sini aman? Aman ya, semoga. Mungkin kalau aku ingat waktu aku dijelasin juga aman-aman terus sampai akhirnya aku coba bikin sendiri, coba nentuin dependensinya sendiri tuh agak bingung sih. Nanti kita ada coba buat. Nah, ini contoh transitive dependency yang sesuai sama relationship pertama ya. Karena di sini nggak ada salary kan tadi aku nambahin sendiri dong. Terus tadi mana? Oh ini contoh yang transitif. Jadi ini sebenarnya crew ID dia mempengaruhi place. Terus place dia mempengaruhi name. Sebentar. Harusnya ini nggak tepat. Ini nggak tepat. Contohnya salah. Sorry. Ini contohnya diabaikan aja. Ini contohnya abaikan aja ya. Jadi yang benar tuh yang contoh yang aku sebutin di awal tadi. Contohnya kayak gini. Contohnya si transitive dependency itu yang crew ID yang mempengaruhi position, terus position mempengaruhi misalnya ada salary sini. Atau ketika kita mau normalisasi gitu ya, ketika kita mau buang transitive dependensinya, itu kan ini ada beberapa yang duplikat ya. Ada beberapa yang duplikat. Ini harusnya bisa kita kasih primary key sendiri. Contohnya ada di yang udah normalized. Jadi sebenarnya dia screw ID itu mempengaruhi position ID. Position ID baru mempengaruhi position. Gitu. Nanti ketika kalian dapat soal entah itu UTP ataupun UAP, kalau misal aku ngingetin aja nih. Ini inget baik-baik. Kalau misalnya kelihatan transitif kayak gini, transitif yang sebenarnya awalnya nggak kelihatan transitif, kayak gini nih. Ini kan ini kan nggak kelihatan kayak transitif gitu ya, nggak kelihatan transitifnya di mana gitu. Cuma oh ya udah crew ID mempengaruhi position. Tapi sebenarnya karena positionnya itu bisa duplikat loh ya, bukan berarti harus duplikat kayak gini contohnya nih. Ini kan aku kasih contoh yang langsung harus duplikat nih. Ada duplikatnya nih. Kalaupun dia nggak duplikat, selama masih bisa di grouping ataupun nantinya harusnya dia masih bisa ditambah diubah-ubah gitu, itu harus kalian anggap sebagai transitive dependency dan kalian kasih ID gitu. Harusnya nanti kalian normalisasi kan ada
UTP UAP kan ada normalisasi tuh. Ini ketika kalian mau buang transitif dependensinya, jangan lupa ini kadang-kadang ada beberapa yang nggak kelihatan bahwa dia tuh transitif karena dia nggak eksplisit di tabelnya tuh dikasih ID gitu. Jadi kalaupun nanti di tabel kalian nggak ada ID-nya, ini bisa transitif. Ini bisa nanti bisa kita insert, bisa kita update gitu kan. Itu harus kalian anggap sebagai transitif, harus. Gitu. Tadi kita sampai mana? Aku mau tanya, Oh kenapa iya. yang contoh Iya. ini salahku? Kenapa yang mana? Kenapa contoh yang sebelumnya salah? Oh, contoh yang ini ya. Iya. Jadi ini ketika aku bikin slide, itu aku kan seperti kayak aku tadi bilang, ini tuh aku baru bikin tabelnya sendiri. Ketika aku bikin slide, ini tuh aku anggap sebagai PK-nya tuh cuma si crew ID. Aku awalnya cuma mau nganggap gitu. Awalnya aku cuma mau anggap PK-nya tuh cuma si crew ID. Jadi, oh ya udah kalau dia si profesor, pasti dia cuma di HQ doang. Oh kalau dia si Tokyo, pasti dia cuma di lobby doang. Oh kalau di Oslo sama Rio, pasti dia cuma di director's room doang. Ketika aku normalisasi, ketika aku pikir-pikir, aku baca ulang, baru ketika aku bikin normalisasi, ketika aku bikin nentuin key-nya, itu aku baru sadar, oh iya ini nggak bisa kayak gini, aku nggak mau kayak gini, nanti ini menjadi redundan harusnya. Jadi bukan redundan sih, lebih tepatnya anomalinya masih ada gitu. Ketika aku mau nentuin PK-nya tuh crew ID doang, masih ada anomali insertion. Karena otomatis dia harus punya, ketika aku mau masukin berarti dia bentar. Ketika aku mau masukin, bentar. Oh, karena ini bentar lo ya. Aku lihat dulu yang contoh ini. Oh, ini ketika kalau aku mau masukin dia di tempat yang berbeda, itu dia akan terjadi duplikat primary key. Jadi kalau misalnya nih si profesor C001 itu mau aku taruh dia misalnya, oh kalau dia di HQ kan dia harusnya kalau polis nih. Oh kalau misalnya dia lagi di dumpster misalnya, dia harus bribe polis gitu misalnya. Nah ini langsung melanggar entity integrity. Entity integrity langsung kelanggar. Kenapa? Karena ketika PK-nya cuma crew ID, ini langsung jadi duplikat. Jadi kalau di yang seperti ini transitifnya tetap cuma ke si position harusnya. Kalau PK-nya ini doang ya. PK-nya ini doang, transitifnya harusnya di position. Gitu. Kira-kira cukup menjelaskan nggak, atau aku masih kurang jelas tadi? Jadi si place-nya itu bergantungnya ke PK selain Kriwadi, PK apa gitu? Ini kita lagi mengibaratkan kita pakai contoh kasus yang salah ini ya. Iya. Si place ini place ini cuma bergantung ke crew ID doang. Harusnya place ini, aku maunya place ini dia bisa independen juga. Jadi bisa ada crew, bisa profesor. Jadi kan gini. Aku ulangi ya. Jadi ketika kita lihat si profesor nih channel 1 nih, ini aku hapus dulu deh. Nah, ketika kita lihat profesor, kalau di sini, kalau di tabel yang ini, yang aku anggap PK-nya itu crew ID, alias crew ID itu harusnya crew ID itu mempengaruhi ini, sama dia juga mempengaruhi ini, harusnya. Terus transitifnya ini bisa sih, tapi ini beda kasus berarti. Beda kasus.
kalau kayak gini ya, kalau transitif kayak gini sebenarnya bisa kalian anggap kayak gini. Cuma berarti satu orang itu cuma bisa di satu tempat. Nggak bisa ada profesor di dumpster. Karena profesor cuma boleh ada satu kan. PK-nya cuma ini kan. Kalau ada profesor lagi berarti nanti dia duplikat. Atau profesornya orang yang berbeda. Kodenya langsung beda lagi. Baru bisa dia ke dumpster. Gimana? Berarti 2 PK-nya itu crew ID sama place ID-nya kok. Iya. Berarti. Harusnya kayak gitu. Harusnya kalau yang aku maksud dari awal tuh kayak gitu. Oke, Kalau thank you, kayak sip. Kalau kayak gini juga bisa, kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya kayak gini juga bisa. Cuma masih bisa terjadi anomali itu tadi. Anomalinya ketika kita mau insert orang yang sama di place yang berbeda, PK-nya jadi kena anomali gitu. Nah, mumpung bahas Kiki, harusnya ada yang namanya candidate key sama primary key. Sama primary key itu bisa komposit. Ini bisa komposit. Komposit itu maksudnya gabungan dari dua atribut. Contohnya yang kayak awal aku jelasin. Mana tadi? Bentar. Contoh komposit itu yang kayak di sini. Jadi kalau dia berdiri sendiri doang, kalau di sini crew ID-nya sendiri doang, itu dia bukan PK. Dia nggak bisa punya atribut. Kalau dia berdua, sepasang, baru dia bisa punya atribut. Ataupun bisa juga dia 3 ataupun 4. Jadi nanti atributnya bisa beda-beda. Nah, terus sebenarnya kandidat key itu sebenarnya primary key itu berasal dari kandidat key. Jadi awalnya itu kita nyari kandidat key dulu nih. Kandidat key itu apa? Itu atribut apa nih? Atau gabungan dari atribut apa yang kira-kira bisa mengidentifikasi setiap row? Atribut apa atau gabungan atribut apa yang kira-kira bisa mengidentifikasi setiap row? Jadi kalau ketika kita dapat key yang itu, pasti hasil row-nya beda. Pasti hasil row-nya beda gitu. Tapi kalau primary, karena kita udah nyari kandidat nih awalnya, berarti kita udah tahu dong, oh ya udah kandidat itu bisa ada banyak ya ngomong-ngomong. Ketika kita udah dapat beberapa kandidat, terus kita harus cari yang mana yang entity integrity-nya tuh paling kuat, yang paling bisa untuk kita jadiin sebagai pembeda, yang juga nggak mungkin duplikat, bukan, maksudnya nggak mungkin rancu gitu, punya constraint tertentu. Nah, contoh candidate key itu, ketika kita lihat tabel yang awal, di sini kan aku udah sebut bahwa si primary key-nya tuh mana ya tadi? Crew ID sama place ID kan. Ini primary key-nya nih. Ini PK. Nah, kira-kira ini kalau aku hapus semua dulu nih. Kalau aku hapus semua, kira-kira ada yang bisa nebak gak satu kandidat key-nya tuh yang mana? Ada yang mau coba tebak kandidat key-nya tuh yang mana? Kalau di sini udah aku kasih tahu nih. Ini primary key-nya tuh harus yang ini. Karena setiap kombinasi dari ini hasilnya akan berbeda. Data yang dicatat akan berbeda, data yang disimpan kita akan berbeda. Tapi ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain yang bisa jadi kandidat key. Ada yang mau coba?
Kira-kira apa atribut yang bisa kita pakai buat membedakan tiap row? Oke, kalau ini position otomatis sudah nggak bisa ya, karena udah ada yang ganda tuh. Name juga nggak bisa, karena bisa jadi ganda kan. Place name juga kalau place name doang nggak bisa, karena place name doang juga ganda. Ini kalau kita bahas yang determinannya sendiri-sendiri dulu ya. Nah, kalau job doang ada yang bilang kira-kira dia bisa jadi determinan determinan solo gitu. Dia doang jadi determinan. Nggak bisa ya. Terus place ID juga nggak bisa kalau solo. Dia udah redundant tuh. Crow ID juga kalau solo nggak bisa. Intinya kalau solo di relationship ini, di tabel ini, itu nggak ada yang bisa jadi dependensi. Nggak ada yang bisa jadi dependensi kalau nggak ada yang bisa jadi determinan kalau dia solo, ketika dia solo. Sampai sini oke? Mantap. Nah, sekarang kita lihat kalau kita combo. Kita combo ya. Tapi sebelum kita nge-combo, kita harus perhatiin juga apakah combo kita tuh sebenarnya dia parsial. Apakah dia sebenarnya partial dependency. Contohnya kayak gini. Nah, ketika kayak gini, bentar, sorry, tadi keputus ya, bentar. Sorry. Nah, kita harus pastiin dia nggak partial dependency. Dia bukan partial dependency untuk kita jadiin kombinasi. Kayak gini. Ini tuh nggak mungkin kita jadiin kombinasi nih, crow ID sama crow name. Karena dia sendiri, si crow name sendiri aja kan dia bergantung sama crow ID. Gitu loh. Sorry lagi tadi keputus. Tadi sampai mana? Ntar dulu. Oke. Nah, jadi kita harus cari kombinasi-kombinasi yang lain untuk kita anggap sebagai dependensi atau key. Gitu. Di sini kalau kita lihat misalnya kalau crew ID kan nggak mungkin kita pasangin sama crew name, sama position juga kan nggak mungkin. Kalau sama job, nah sebenarnya crew ID kalau kita pasangin sama job untuk jadi determinan itu dia pasti beda, dia pasti row-nya pasti berbeda nih. Contohnya ketika kita punya si Berlin dan jobnya tuh misalnya call police, ketika dia Berlin kan pasti dia kapten. Nah, ketika dia call police itu sebenarnya dia bisa kita isi apa aja nih. Dia bisa aja dia nge-call si Berlin ini, dia bisa aja nelfon polisi dari tempat manapun gitu. Bisa aja di sini misalnya kita taruh misalnya gini, di tempat printing mesinnya dia nge-call polisi gitu. Ini bisa nih. Berarti ketika dependensinya kayak gini, ketika ini bisa kita anggap dependensi nih karena dia full functional dependency. Jadi si tempat Berlin nge-call polisi itu dia cuma bisa
si tempat ini, si P004, ketika dia dipakai sama Berlin dan dia dipakai untuk nge-call polis. Oh bentar, sorry. Gampangnya, kalau crew ID-nya berapa dan jobnya apa, dia pasti di sini, gitu. Kalau crew ID-nya apa, misalnya jobnya kalau Berlin jobnya call police, berarti dia otomatis harus ke director's room gitu misalnya. Nah, tapi di sini bisa terjadi duplikat di sini nggak? Tapi beda kan? Tapi beda row-nya. Misalnya dia di director's room, dia harus call police. Nah, ini datanya udah beda kan? Gitu. Yang penting kan dia key-nya nggak boleh duplikat. Di sini ketika kita mau ambil sebagai key-nya tuh crew ID sama job, walaupun udah ada 005 dan manage operation dan room-nya di 003, ketika kita mau buat satu row baru yang isinya Berlin tuh harus nge-call police dari director's room, ya nggak masalah. Kan ini cuma atributnya doang, ini cuma si B-nya doang. A-nya tuh ini. Jadi ini masih bisa kita anggap sebagai satu kandidat key. Karena satu A cuma bisa punya satu B. Dan B itu nggak bergantung parsial sama A yang manapun. Nah, kita udah dapat nih satu kandidat key, yaitu berarti relationship-nya kalau kita tulis pakai notasi gitu ya. Berarti crew ID sama job mempengaruhi place ID sama name. Aduh jelek banget, susah nulisnya. Karena ini aku kasih warna aja lah ya. Ini determinan pertama. Ini apa namanya ya, aku lupa. Ya pokoknya yang ditentukan ya, yang pertama juga. Nah, sebenarnya bisa jadi juga kita bisa nyari ada kandidat key yang lain sebenarnya di tabel yang ini. Di tabel ini harus ada 2 kandidat key, ada 3 kandidat key, terus satunya dijadiin PK. Berarti harusnya sisa 2 yang bisa ngebedain row ini secara unik, tapi nggak bisa maintain integrity. Nah, salah satu yang lainnya itu adalah ini kan nggak mungkin nih, ini taruh aku ganti warna lagi. Oke, aduh buram. Oke, kelihatan ya. Ups. Nah, salah satu kandidat key lagi yang kira-kira bisa jadi satu determinan dan dia bisa jadi unik untuk seluruh row itu adalah place ID dengan job. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat di sini nggak mungkin ada terus nanti si yang dipengaruhinya itu yang crew ID, crew name, position ini, sorry. Jadi 3 itu yang dipengaruhi. Gini. Jadi ketika kita pilih kandidat key kita itu si place ID dan job. Ketika place ID-nya 001 dan jobnya itu call police, di place 001 dan yang jobnya call police itu cuma si profesor. Gitu. Ketika kita punya misalnya place 001 lagi misalnya misalnya 1 sini ya, 1, terus di sini jobnya apa? Di sini misalnya jobnya manage. Kalau dia di P001, dia P1 di HQ dan dia jobnya manage, misalnya di sini kita taruh dia si Rio. Nah, jadi pasti berbeda gitu. Pasti berbeda. Karena kalau kita masukin lagi si profesor kan dia udah ada yang sama persis rekornya gitu. Nah,
Jadi kita punya 2 candidate key. Taruh gimana cara aku share supaya bentar ya. Bentar. Nah, oke, harusnya layar aku udah aman lagi ya. Jadi ini harusnya tulisannya adalah candidate key ini harusnya pertama dia crew ID job untuk mempengaruhi place ID place name. Jadi sama posisi ini harusnya semuanya sih, sorry. Bentar, crew ID place ID. Ya, kurang lebih kayak gini. Jadi harusnya terus yang kedua ini dia harusnya berarti job sama place ID untuk mempengaruhi crew ID. Ini notepad aku kelihatan kan ya? Kayaknya enggak. Oh, belum share screen deh kok. Oh alah, sorry. Sebentar. Nah, jadi penulisan candidate key-nya harusnya kayak gini. Harusnya si crew ID dan job mempengaruhi place ID. Ketika crew ID-nya berbeda walaupun job-nya sama, itu place-nya juga harusnya beda. Sama job sama place ID, job sama place ID. Ketika jobnya kalau polisi juga tapi place-nya beda, pasti orangnya beda. Kalau enggak dia terjadi redundancy gitu kan. Kayak datanya udah ada gitu. Sama satu lagi yang kita bakal jadiin PK itu crew ID sama place ID job. Ini yang jadi PK. Ini jadi PK. Kenapa dia jadi PK? Karena dia yang paling entity integrity-nya itu paling kuat. Maksudnya entity integrity itu paling kuat, dia punya constraint. Dua ini tuh punya constraint. Contohnya kayak crew ID ini dia pasti C001 sama P ini pasti P0 C angka-angka, terus place ID ini pasti P angka-angka. Sedangkan kalau kita pakai job, itu kan job tuh ibaratnya kayak teks gitu. Kalau sebagai suatu atribut job itu kayak teks. Nanti kalau kita mau nge-query, kita mau ngambil datanya, ribet. Select bintang from where job sama dengan apa, kan banyak banget. Kecuali jobnya dikasih kode lagi. Tapi nanti tabelnya berubah lagi, normalisasinya bisa berubah lagi. Dan kalau untuk di tabel yang ini sih harusnya job nggak usah dikasih ID karena dia sebenarnya cuma kayak atribut biasa. Dia nggak ada yang bergantung pada dia gitu. Nggak ada yang bergantung pada dia, ya gitu. Ini intinya job dia nggak punya entity integrity. Nah, kira-kira soal materi hari ini gimana? Ada yang mau tanya dulu? Aku share-nya lagi ya. Iya, kenapa? Untuk transitive dependency tadi kok aku mau tanya kok yang kau bilang salah contoh itu. Oh, yang mana yang ini ya? Bukannya transitive dependency itu hanya bisa dilakukan ya pas normalisasi itu setelah second normalization form ya kok. Kalau kayak gini kan dia masih first normalization form kok. Betul. Bukan gitu. Taruh gini. Kalimatnya kamu hampir benar sebenarnya. Jadi bukan berarti dia nggak bisa dilakukan ketika sebelum 2NF. Bukan berarti gitu. Tapi kita bisa lihat dulu kira-kira yang mana yang lebih kira-kira mana yang punya dependensi. Jadi, nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebenarnya selama ini mungkin diajarin untuk normalisasi itu kayak bertahap kan. Jadi pertama
kita taruh dulu data-datanya, terus kita flattening, terus kita cari partial, cari transitif, selesai gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya ketika aku mempelajari ini lebih dalam, ini tuh lebih enak ketika kamu udah tahu semuanya dulu. Jadi nanti tinggal dikeluar-keluarin. Menurutku sih gitu, menurut pendapatku pribadi. Jadi sebenarnya itu bisa kita lihat langsung sebenarnya transitive dependensinya sebenarnya. Iya. Sebenarnya bisa kelihatan kan? Bisa kelihatan gitu kan? Iya, iya. Kalau udah kelihatan ya udah kita taruh aja, kita tulis aja. Oh, oke, transitifnya tuh yang ini ke ini. Kalau nanti misalnya kamu buang dulu baru kamu tentuin yang mana yang transitif, bisa aja kamu salah buang. Bener nggak? Betul. Nah, gitu sih. Jadi menurutku ini tips and trick. Menurutku untuk normalisasi itu lebih gampang kamu cari semua functional dependensinya dulu, mana yang candidate key, mana yang primary key, mana yang partial, mana yang transitif. Baru nanti kamu buang satu-satu sesuai normalisasinya. Gitu. Sama jangan lupa kalau kayak tadi nih, ini kan position ini sebenarnya dia bisa jadi transitif kan? Kalau dia bisa jadi transitif, ya kan? Kalau dia bisa jadi transitif, kamu ubah aja dia jadi transitif, kamu anggap dia transitif, kamu kasih dia ID, gitu. Walaupun di sini nggak ada kolom ID. Ya, Karena anggap aja buat sendiri lah gitu kan. betul. Anggap aja dia punya ID gitu. Nah, paling Berarti untuk kasus ini kita masih mengidentifikasi dari first normal form dulu dong kok. Belum kita cabut-cabutin kan? untuk materi hari ini sebenarnya cuma tentang dependensi doang, murni hari ini tentang teori dan dependensi doang. Normalisasinya tuh minggu depan. Cuma karena karena di sini aku nggak normalisasi juga, makanya aku cuma jelasin dependensi, dan menurutku ketika kamu udah tahu semua dependensinya dulu baru kamu normalisasi itu lebih gampang. Oke. Nah, ini jam berapa sih? Oh, masih setengah jam ya? Oke. Nah, kalau kayak gini nih, aku punya soal latihannya, sebenarnya nggak latihan amat sih. Karena udah dibahas juga dari tadi. Coba pada punya textbooknya nggak? Pada punya textbooknya nggak? Atau at least bajakan textbooknya gitu? Ada yang punya? Udah aku screenshot aja ya, bentar. Nah, di chat aku harus ada kirim gambar. Ini contoh menentukan dependensi dari buku Connolly. Ini coba kalian buat kayak gitu untuk tabel ini. Jadi kan tadi udah aku bahas tuh, udah banyak yang mana yang candidate key, yang mana yang primary key, yang mana yang partial, yang mana yang transitif. Coba latihannya kalian buat kayak yang aku kirim di chat. Ada kan aku kirim di chat ya? Ada. Ada ya? Kira-kira 10 menit cukup nggak untuk bikin kayak gitu? Kan tadi udah aku jelasin juga sih. Jadi cuma pakai paint aja, pakai paint. Ini kalian screenshot nih, yang ini. Atau row-nya, ini aja nih headernya. Kalian screenshot, terus kalian pakai paint aja, kalian bikin-bikin. Atau kalian tulis di notepad juga nggak apa-apa. Tulis aja di notepad. Kira-kira yang mana yang candidate key, terus determinannya apa, dia menentukan apa, gitu. Primary key-nya apa, determinannya apa. Sama yang mana yang fungsional, yang mana yang parsial. Kira-kira cukup lah ya 10 menit pakai notepad. Pakai notepad aja atau pakai pen. Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau 10 menit mungkin kelamaan? Oke, paling kayak kelamaan ya 10 menit.
Paling sampai menit 40 aja, 11.40. Bikin di Notepad atau di Paint. Kayak yang tadi aku kasih contohnya di chat. Dicoba latihan dong. Ada yang udah selesai mungkin? Oke, harusnya udah 11.40 ya. Ada yang udah selesai dan mau mencoba menjelaskan jawabannya? Atau belum selesai semua? Jangan takut salah, nggak apa-apa kok. Kita di sini sama-sama belajar. Harusnya tadi udah gampang banget sih, udah aku kasih. Oh, ini transitif, oh ini parsial, oh ini kandidat. Kandidatnya udah aku tulis malah tadi kan.
Ini untuk menentukan hanya kandidatnya saja kok. Enggak, maksud sama tentuin juga yang parsial yang mana, yang transitif yang mana. Oh. Aku coba deh kok. Boleh. Coba kamu share screen aja, kamu bisa share screen kan? Oke. Cuma kok masih share screen ya? Oh iya aku masih. Udah. Jadi di sini aku nemu 6. Yang tadi kan ada primary key, yaitu crew ID sama press ID-nya. Sedangkan kandidat key itu crew ID job sama press ID job. Nah, terus ada juga partial dependency, di mana dia itu si place name itu cuma bergantung pada place ID, bukan ke crew ID-nya juga. Ada partial dependency lagi, di mana crew name sama position itu ditentukan cuma oleh crew ID. Nah, terakhir ada transitive dependency. Aku mikirnya crew ID itu menentukan position, terus position itu menentukan jobnya juga gitu. Wah, mantap. Mantap nih. Ini udah baca bukunya ya, pakai FD. Belum sih. Oh, kirain udah. Coba share screen lagi dong. Oke. Nah, di sini sebenarnya menurutku FD 1 sampai 5 tuh udah oke. FD 1 sampai 5 tuh udah benar. Nah, yang aku mau nanyain itu FD 6. Ya. Kenapa? Yang aku mau tanya itu FD 6. Kenapa kamu mikir bahwa si crew ID tuh crew ID menentukan position gitu kan? Kan ada partial dependency-nya tuh. Terus kenapa sih position tuh menentukan job? Karena kalau misalkan posisinya itu sebagai planner, dia kalau di contoh table tadi kan, planner itu kan tugasnya buat misalkan call police gitu. Jadi nggak tahu sih, ini cuma logika random gitu. Sebenarnya aku juga bisa kepikiran kayak gitu sih sebenarnya. Cuma kalau kayak gini berarti yang terjadi adalah call police cuma bisa dilakuin sama planner. Sedangkan harusnya si captain juga bisa call police. Oh iya juga sih. Bener kan, kalau kayak gini berarti karena posisinya determinan terhadap job, berarti job tertentu cuma bisa dilakuin sama position tertentu, betul kan? Nah, di situ sebenarnya nggak Nah, kalau menurut kamu anggap aja nih kayak gini, anggap aja kayak gitu tuh sekarang ya. Berarti job tertentu cuma bisa dilakukan sama position tertentu. Anggap aja kayak gitu. Iya. Nah, menurut kamu yang disebut transitive dependency-nya tuh yang mana? Yang XY atau YZ? YZ sih kayaknya. Bener, yang YZ ya. Kalau kayak gini, kalau kita anggap aja, kita asumsi bahwa sekarang job tertentu cuma bisa dilakukan posisi tertentu, yang transitifnya itu yang YZ. Tapi kebetulan, kalau di tabel yang aku mau ini, dia position apapun, dia bisa ngelakuin job apapun, karena jobnya itu cuma kayak field biasa, cuma kayak teks biasa gitu loh. Jadi nggak peduli dia posisinya apa, dia bisa ngelakuin apapun gitu. Nah, sebenarnya kamu udah boleh matiin share screen-nya ya, thank you. Oh iya. Ya, kamu nanya? Oh enggak, oke. Enggak. Kirain mau nanya, sorry. Mantap, sudah mencoba. Aku suka. Bentar ya. Ini share screen aku udah kelihatan? Share screen-nya udah kelihatan ya? Nah, sebenarnya yang transitif itu si position ID. Position ke position ID. Tadi kan teman kamu udah ada yang bilang tuh, sebenarnya kelihatan bahwa position itu transitif gitu kan. Di bagian yang ini, position itu transitif. Karena aku mau jobnya itu kan bisa bebas, position apapun bisa ngelakuin job apapun. Nah, kalau kayak gini, walaupun dia nggak ada ID-nya, nggak ada kolom ID, ketika kamu harus
ketika kamu harus buang transitive dependency, itu kamu kasih aja dia position ID. Gitu. Jadi transitive dependency di sini tuh sebenarnya si position ID ke position sama place ID ke place name. Kenapa seperti itu? Karena crew ID enggak. Sorry, ini dari contoh yang salah tadi. Sorry, ini dari contoh yang salah. Jadi kalau di contoh yang benar itu cuma kayak gini, transitive cuma si position ID. Gitu. Nah, kira-kira ada yang Carlo ini mic aku masih mute ya? Oh, enggak kan? Kenapa tulisannya? Kenapa yuk tulisannya your mic is muted? Menarik. Ya udahlah. Nah, kira-kira sampai sini ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang mau bertanya? Tadi yang nyoba presentasi Jovian. Kira-kira masuk logik nggak yang aku jelasin barusan? Jelas kok, jelas. Mantap. Ini kalau nggak ada pertanyaan, ini bener nggak ada yang mau dibahas lagi nih? Nah, tadi yang Jovian bot itu PK-nya tadi apa kemana ya? Kemana ya? Aku lupa, sorry. PK-nya C crew ID sama place ID. Ini Mempengaruhi crew name position, place name, jobnya. Oh iya, itu juga kurang tepat sebenarnya. Itu kenapa kurang tepat? Karena crew name sama position itu kan dia parsial ke. Oh iya, sorry, mempengaruhi job berarti. Iya, dia crew ID sama place ID itu cuma mempengaruhi job doang. Karena yang kita boleh anggap sebagai satu dependensi full atau kita anggap jadi key itu ketika dia cuma dia bergantung sepenuhnya full ke determinan, nggak ke salah satunya doang. Sedangkan kalau crew name ataupun position atau itu cuma bergantung ke crew ID doang. ID sama itu. Oh iya, oke kok. Thank you kok. Place name dia cuma bergantung sama place ID doang. Jadi ketika nanti kamu normalisasi, harusnya satu NF-nya itu kan masih flattening ya, masih cuma flattening nih yang kayak gini doang. Kita bahas normalisasi full minggu depan sih. Ini cuma spoiler dikit aja. Nah, ini harusnya udah jadi satu NF nih. Harusnya udah jadi satu NF. Ketika kita mau normalisasi ke 2 NF, yang kita buang adalah ini dan ini. Jadi, karena yang parsialnya cuma itu. Karena yang parsialnya cuma crew name dan position terhadap crew ID. Berarti ini A, ini B-nya. Yang parsial cuma itu. Kenapa yang place nggak kita buang juga? Karena place ini dia kenapa place name sama place ID nggak kita buang juga? Karena dia transitif terhadap si crew ID. Jadi crew ID pengaruhi place ID. Oh, sorry. Enggak, sorry. Karlo, sebentar. Aku jadi lupa lagi, jadi salah lagi. Bentar. Ketika kita normalisasi kedua NF, kita buang si parsial. Parsialnya tuh yang itu. Dan parsial yang parsialnya cuma itu. Sorry, parsialnya cuma itu. Jadi ketika 2 NF kita cuma punya tabel crew sama money heist. Crew isinya crew ID, crew name, position. Money heist isinya crew ID, place name sama job. Baru bentar. Kok aku jadi salah ya? Sebentar. Aku jadi bingung juga.
Harusnya place-nya juga dibuang. Sorry, ini harusnya parsial. Ini harusnya parsial nih. Di sini harusnya ini parsial. Harusnya ini terjadi parsial. Karena dia bukan dependensi full kayak bisa kita jadiin key. Harusnya ini parsial. Jadi ketika satu NF itu harusnya kita punya tabel crew sama place sama si money heist. Baru nanti di 3NF kita buang si position. Jadi nanti ntar aku buka notepad aja. Nah, notepadnya aku share. Jadi harusnya ketika 2NF itu kita punya tabel crew yang isinya crew ID. Ini yang aku kurungin berarti dia primary key di kelas tersebut ya. Terus dia crew name sama position. Terus kita punya place ID, place name sama MH money heist. Dia crew ID, place ID, job. Nah, di 3NF baru crew ID, crew name, position ID, ini key, sama dia ada berarti ada tabel position, ID, position name, place ID, place name, sama ininya tetap sama. Harusnya kayak gini. Kalau 1NF kan tadi gini dong ya, crew ID. Harusnya kayak gini. Jadi si place dia juga cuma parsial doang. Dia place name parsial terhadap place ID. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan? Aku mungkin aku mau ngejelasin ulang sih bentar. Mana yang tadi? Oh ini. Bentar. Nah ini. Nah, sebenarnya tadi ketika aku bikin normalisasinya di Notepad, itu aku kepikiran lagi. Aku kepikiran kenapa di tabel yang ini, ini anggap aja ini B, sini A. Kenapa ini dianggap parsial? Padahal tadi aku ngejelasin bahwa parsial itu ketika mana tadi penjelasannya? Nah, ketika dia nggak full.
alias dia nggak bergantung sepenuhnya terhadap salah satu atribut. Kayak gini kan, misalnya aku bilang ini itu sebenarnya dia full dari sini, ya kan? Tapi sedangkan kalau ini tuh, kalau determinan tuh ini dia sini, itu dia nggak full. Jadi aku udah jelasin gitu kan. Jadi kenapa yang tadi, kenapa di, aduh ribet, bentar. Kenapa di yang ini aku anggap bahwa si place ID sama place name ini parsial. Padahal place name ini full dependent terhadap si place ID kan? Bener kan? Ada yang mau mencoba mencerahkan? Atau ada yang punya pendapat gitu? Tadi kan aku jelasin nih, kalau full dependensi atau yang bisa kita anggap jadi key itu ketika misalnya kayak gini, ini dua-duanya kayak dua-duanya ini baru nilainya ini. Contohnya kayak yang ini full nih, ini full, ini sama ini juga full. Sebenarnya ini juga harusnya ini berarti di satu NF ini bisa kita, kalau satu NF-nya doang ya, bisa kita sebut gini. Oh enggak. Oh enggak, sorry. Kira gimana tuh? Kan tadi aku bilang kalau parsial itu ketika dia cuma setengah doang nih, kayak misalnya position sama si position, kalau determinannya 2 ini itu berarti dia setengah, dia parsial doang. Karena dia cuma bergantung karena dia cuma bergantung sama anaknya, bukan sama keseluruhannya. Tapi kenapa ini kan determinannya cuma ini, dan dia berarti ini nih place name bergantung sebenarnya sama place ID dong. Kenapa dia aku anggap parsial? Kenapa dia aku anggap parsial? Ada yang mau mencoba jawab? Waktu kita berapa lama lagi sih waktu kita? Udah. Oh, jam 12 ya? Oke lah. Karena udah waktunya udah habis juga. Jadi kenapa yang ini aku anggap parsial? Karena key-nya tuh ini. Key-nya tuh bukan cuma ini, tapi ini juga. Key-nya tuh bukan cuma ini, tapi ini juga. Jadi sebenarnya ini tuh dependent terhadap ini. Cuma parsial aja. Cuma yang ini doang. Tengah doang. Makanya ini bisa dianggap parsial. Makanya dia dibuang. Ini juga hanya dibuang. Ya udah, sisanya tinggal ini sama ini. Gitu. Oke, harusnya waktunya udah habis juga. Nah,
paling mana tadi? Kok menghilang? Paling karena waktunya udah habis. Aduh, hilang lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan masih boleh stay nanya ya. Terus juga udah di absen harus sama partner saya, sama partnerku. Udah boleh melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Thank you. Thank you, Kong. Thank you, Paul. Makasih, Kong. Terima kasih, Ko. Thank you, Ko.